seperti yang saya sampaikan, beberapa tahun yang lalu, Koko Thomas itu tiap malam tuh nangis loh, Mbak. Baca statusnya orang-orang, dia googling translate. Kalau Meme dari kecil dibully habis-habisan, jadi Meme sudah terbiasa. Dikatakan anak haram lah, anak buangan lah, tidak diakui anak manusia lah, anak ekire lah. Meme sudah biasa. Bahkan Meme dibilang anaknya wedus, Meme sudah nggak peduli dengan bulian itu. Tapi saat Koko Thomas melihat status-status orang itu, dia Google Translate, dia tuh nangis loh tiap malam. Saya cuma bilang sama Koko, Koko, Lem hỏi gì sinh thấy có tí comment ủng hộ có tí. Tím cái Lem thấy hộ có tí đấy. Terus dia bilang, Mami ya, Lem có hổ tôi ya. Có tí yan tôi sai tôi trẻ lý ya. Tím cái khế hạp lý啦. Lem cho chơi em Mami. Lem bong yan lý yan. Wo tím cái khế mày tôi trẻ lý. Khế trong hạp phan lý ya. Khế trong lao lý ya. Saya bilang sama anak saya, Tole, orang bantu itu bukan berarti semuanya benar. Nggak apa-apa, Dole. Mamamu dibenci sesama orang Indonesia nggak apa-apa. Mami ya, masa iya sih sama orang Indonesia membantu itu kok digituin? Dia bilang nggak apa-apa. Dalam hati saya bisa menguatkan anak saya. Saya selalu bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia tegar. Sampai dia akhirnya tegar dan bilang, ya Mami benar apa yang kau sampaikan. Tapi sebenarnya saya rapuh di dalam, Mbak. Saya tuh ngomongnya kayak keras, ngamuk sama kalian. Karena saya tidak ingin kalian jatuh sejatuh-jatuhnya di negara orang. Saya hanya inginkan kalian sukses di negeri orang. Kalian membawa uang dari sini untuk masa depan keluargamu. Saya tidak ingin kalian melakukan kriminal. Saya tidak ingin kalian masuk penjara. Saya tidak ingin kalian bermasalah. Karena itu saya selalu marah sama kalian. Jaga diri, jaga harga diri, jaga nama baik. Jika ada yang melakukan kesalahan, oke, itu dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran orang-orang yang melakukan kesalahan. Jika dia hamil dengan majikan, berarti kalimu nggak boleh hamil dengan majikan karena akan menjadi malapetaka. Kalau temanmu mencuri di penjara, kamu jangan mencuri biar tidak di penjara. Kamu jangan utang bank biar nggak tukaran terus disidang. Itulah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Tapi kritikan-kritikan itu membuat Thomas semakin dewasa ya. Kenapa saya mengharapkan calon istrinya Thomas itu bisa terbuka? Jujur saya tidak menginginkan istri anak saya tuh yak-yakan. Saya tidak suka menantu saya. Ini mungkin harapan saya. Merokok, minum minuman keras, jag-jagan, sobone di hotel, sobone di mana? Di diskotik itu saya mungkin tidak ya. Saya tidak menginginkan menantu saya seperti itu. Kalau background-nya dia seperti itu nggak apa-apa, tapi setidak-tidaknya saya lebih memilih wanita kampung yang tidak tahu apa-apa. Saya lebih memilih orang kampung yang tidak ngerti apapun. Kenapa? Saya akan menguatkan mereka seandainya mereka dibully oleh orang-orang lain, saya akan ada di belakang mereka. Jadi saya tidak mengharapkan orang yang kaya raya menjadi menantu saya. Saya tidak mengharapkan wanita cantik molek, tidak. Saya hanya mengharapkan wanita yang bisa menjaga anak saya. Karena anak saya ini puas dengan bulian. Jadi saya tidak ingin memiliki menantu yang take order for everything. Seperti mengomando apapun dalam kehidupan anak saya. Jadi itu ya, karena anak saya itu gampang down. Anak saya itu gampang takut. Bener nggak? Koko Thomas itu gampang, lehekam nggak? Jadi Koko Thomas itu selalu ngelihat karena dia itu orang susah. Koko Thomas itu orang susah ya. Masih enakan Meme kalau saya kira-kira itu. Karena kalau di Indonesia itu punya rumah, sementara Koko Thomas mereka hidup dengan neneknya yang pindah-pindah kos-kosan. Jadi kalau saya punya menantu yang hidupnya hura-hura, yang hidupnya di luar sana, sementara saya orang miskin, orang nggak punya, tentunya tidak cocok dengan orang-orang
yang stylenya wah. Karena itu saya selalu bilang sama Koko, saya akan coba carikan bayangan-bayangan, tapi pilihan tetap ada di dia. Karena saya sebagai orang tua menghargai. Karena anak saya itu jujur ya, terlalu sabar, saat dibully itu diem saja. Dia tuh nggak pernah ngomong apapun. Tapi ingat loh, saat kalian membuli orang, orang itu punya hati di dalamnya. Dia akan berpikir, oh kalian seperti itu, oh seperti itu. Jadi inilah yang membuat saya berpikir bahwa kenapa saya lebih mending menikahkan anak saya dengan orang Indonesia. Saya selalu berdoa tiap malam. Saya ngomong sama diri saya sendiri, Tuhan, berikan jodoh anak saya dengan orang Indonesia, Tuhan. Siapapun, saya tidak peduli, yang penting dia ada di jalanmu. Nggak tahu, saya punya cita-cita itu, anak saya suatu saat itu akan kembali ke Indonesia. Saya tidak punya cita-cita untuk menetap di Hong Kong. Jadi saya memang punya cita-cita untuk membiarkan anak-anak saya tumbuh besar dan dewasa di Indonesia. Banyak orang yang mengkritik saya. Apa sih kelebihan Indonesia? Saya bilang, Indonesia sangat indah. Indonesia seperti ini, seperti itu. Ya menurut Anda, tapi menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Saya sangat mencintai Indonesia. Saya kepingin anak dan suami saya itu pindah ke Indonesia. Itu cita-cita saya. Saya tidak akan bisa memamerkan kekayaan saya karena saya bukan orang kaya. Tapi saya bisa memamerkan keluarga saya yang begitu mencintai Indonesia. Jadi keluarga saya yang sangat-sangat mencintai Indonesia, itu yang bisa saya pamerkan. Suami saya bisa bergaul dengan orang kampung, suami saya bisa genduren, anak saya bisa jalan-jalan, itu sebuah kebanggaan buat saya. Jadi ya nggak bisa kalau saya harus bersaingan dengan nyonya-nyonya Hong Kong yang punya tas Hermes atau apapun, itu saya nggak bisa. Ya karena memang keluarga kami bukan keluarga orang kaya ya. Jadi sambil nenteng tas, terus gaya, ceklak-ceklik, itu saya nggak bisa. Karena memang wong dek sawah biasain gejek, wong dek sawah biasain nandur pari, ya, menentengi tas Hermes yo guduk kelas ya. Walaupun saya bawa tas asli Hermes, paling kalian ngomongnya, alah misune gawe KW, gawe KW. Bener nggak? Jadi ya nggak apa-apa wes. Intinya saya akan selalu mencoba yang terbaik. Nangis Mbak, soalnya ini ditinggal sendiri, saya tuh melo-melo gitu loh bawaannya, kayak sedih banget karena karena saya ditinggal anak sama suami saya pulang Indonesia. Oke, jadi keluarga besar ibu saya itu akan reunian, karena itu keluarga saya semuanya pulang Indonesia kecuali saya.